Saya menempati setengah. Selamat pagi Sobat Sehat, bagaimana pagi ini? Masih sehat? Masih semangat? Ya semoga kita semua masih tetap sehat dan semangat. Masih bersama saya dengan Bu Menteri dari PKRS RSUD Sanglah. Pagi ini kita akan berbagi informasi tentang depresi dan penanganannya. Nanti informasi ini akan disampaikan oleh Dr. Sukma. Beliau adalah dokter PPDS di bagian psikiatri. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Ibu Gung. Wah, saya melihat dokter jadi semangat saya pagi ini dok. Setungkar Ibu. Semoga sehat selalu. Baik Sobat Sehat semua, bagaimana dan apa itu depresi dan bagaimana penanganannya nanti akan dipaparkan oleh Dr. Sukma. Mari kita ikuti bersama. Silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Selamat pagi Sobat Sehat, apa kabar? Semoga walaupun kita terpisah oleh tempat, tapi semua dalam keadaan sehat, apalagi di era pandemi ini. Mungkin saya akan minta izin untuk sedikit menjelaskan terkait dengan depresi serta penanganannya yang bisa kita lakukan bagi Sobat Sehat di rumah dan bagi semua masyarakat Indonesia. Tanpa membuang waktu, saya akan memulai untuk PKRS di Rumah Sakit Sanglah pada pagi hari ini. Kita mulai. Kalau misalnya kita lihat, Sobat Sehat, ini adalah bentuk dari macam-macam ekspresi yang ada pada kita sebagai manusia. Di sini ada bingung, bahagia, marah, malu, takut, serius, mabuk, mengantuk, dan terkejut. Salah satu dari ekspresi ini adalah terkait dengan sedih. Jadi, sedih merupakan suatu ekspresi yang wajar atau normal bagi kita sebagai manusia. Kemudian kalau kita melihat dari gambaran ini, apa yang kita lihat dari gambar yang berada di sebelah kiri? Apakah dia depresi? Banyak orang mengatakan bahwa depresi itu merupakan gangguan perasaan hati. Kesedihan dengan duka cita yang hebat, dia biasanya bertahan lama dan terganggu dalam kegiatan sehari-harinya. Namun, sesuai dengan definisi, depresi itu adalah merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan perasaan yang sedih. Disertai beberapa gejala, penyertanya biasanya ada gangguan dari pola tidur, nafsu makan, kelelahan, rasa putus asa, bahkan diakhiri dengan bunuh diri. Sehingga, kalau kita lihat dari sebuah penelitian, WHO mengatakan bahwa depresi ini merupakan penyakit urutan nomor 4 di dunia dan terbanyak. Jadi ternyata kita tidak pernah mengetahui depresi itu merupakan penyakit yang cukup banyak, apalagi dengan kondisi di era pandemi seperti ini. Sebanyak 20% wanita dan 12% laki-laki umumnya pernah mengalami suatu depresi. Cukup mengejutkan. Dan sebanyak 15% penderita itu meninggal karena bunuh diri, 20-40% pernah melakukan upaya bunuh diri, dan 80% memiliki ide-ide bunuh diri. Jadi bisa kita lihat di sini merupakan suatu masalah. Kasus bunuh diri sendiri paling sering ternyata terjadi pada pria. Walaupun wanita lebih banyak mengalami bunuh diri, ternyata yang sering terjadinya bunuh diri adalah pria. 50% terjadi di usia 20-50 tahun. Sekarang saya akan coba menjelaskan apa sih penyebab dari depresi. Ternyata ada 3 faktor penyebab dari suatu depresi. Pertama, di sana terjadi faktor biologi. Apakah itu? Jadi di dalam tubuh manusia di sana kita memiliki yang namanya neurotransmitter di otak kita. Neurotransmitter ini ada dopamin, serotonin, dan norepinefrin. Ternyata di sana terjadi suatu imbalance, yaitu suatu penurunan dari neurotransmitter tersebut. Kemudian ada juga faktor genetik. Jadi apabila seseorang memiliki saudara atau anggota keluarga yang menderita suatu depresi, maka mungkin dia akan memiliki resiko lebih besar untuk mengalami depresi yang sama. Kemudian yang paling umum adalah faktor psikososial. Di sini biasanya suatu depresi itu terjadi karena suatu peristiwa dalam kehidupannya. Misalnya, trauma pada masa kanak dan stres pada lingkungannya. Bisa juga dengan faktor kepribadian. Jadi bagaimana dia terjadi suatu kondisi bermasalah karena masalah di masa lalu, yaitu psikodinamika kehidupannya, yang menyebabkan dia memiliki suatu kepribadian. Dan yang ketiga adalah teori kognitif. Jadi di sini ada suatu teori di mana ada seseorang yang memiliki suatu pandangan yang negatif terhadap masa depannya, suatu pandangan negatif terhadap dirinya, dan pandangan negatif terhadap pengalaman hidupnya. Jadi ini adalah suatu faktor yang menyebabkan orang untuk menjadi suatu depresi, Sobat Sehat.
menurut beberapa literatur, dikatakan bahwa sebagian besar atau hampir seluruhnya gejala ini adalah utama untuk terjadinya suatu depresi. Yang pertama, seseorang bisa dikatakan suatu depresi, 3 gejalanya adalah dia akan tampak sedih, dia akan selalu murung misalnya, kemudian hilang minat dan rasa gembira, sehingga mudah lelah dan hilang tenaga. Apabila sudah ada 3 gejala utama tersebut, maka orang tersebut sudah bisa kita kategorikan apakah dia seorang yang depresi. Kemudian dengan gejala lainnya disertai adanya konsentrasi dan perhatian yang menurun, harga diri dan kepercayaan diri yang menurun, perasaan rasa bersalah, tidak berguna, merasa dirinya dicampakkan, pesimis terhadap masa depan, gagasan untuk membahayakan, yaitu berupa suatu usaha untuk bunuh diri, dan masuk gangguan tidur serta nafsu makan yang menurun hingga menurunnya libido. Jadi apabila ini sudah ditambah dengan gejala lainnya dari yang 3 tadi saya sebutkan, maka kita sudah bisa menyatakan bahwa orang tersebut masuk dalam fase depresi. Ternyata menurut Kemenkes dikatakan ada hal atau gejala depresi yang sering dialami tapi tanpa disadari oleh individunya, sobat sehat. Yang pertama, lebih peka terhadap rasa sakit, jadi lebih sensitif dikatakan. Kedua, berat badan terus naik, atau mungkin karena ada gangguan makan, maka dia akan turun. Yang ketiga, mudah marah. Keempat, hanya terpaku pada media sosial, jadi dia tidak mau melakukan aktivitas apapun. Hanya media sosial saja yang dia cari, tidak mau melakukan aktivitas yang sehari-hari dia lakukan. Kelima, sering melamun. Keenam, tidak memiliki motivasi. Ketujuh, sulit berpikir. Dan yang kedelapan, jarang menyisir rambut. Ini dikatakan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merupakan 8 gejala yang sering dialami tanpa disadari orang tersebut mengalami suatu depresi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sedih itu normal? Dikatakan bahwa, seperti yang kita sebut di awal slide, perasaan sedih itu merupakan hal yang normal. Karena kita memiliki suatu perasaan yang mungkin akan naik dan turun. Karena itu merupakan suatu dari bagian dari kehidupan. Namun apabila sudah tidak bisa mengelolanya, maka itu sudah menjadi hal yang tidak normal. Kemudian apabila itu sudah mengganggu dari kehidupannya, maka itu sudah masuk juga dengan hal yang tidak normal. Sehingga carilah atau bicara dengan pihak atau orang yang tepat untuk hal seperti ini. Sekarang bagaimana cara mengatasi depresi? Karena depresi merupakan kondisi gangguan dengan banyak faktor yang tadi saya sebutkan, maka diperlukan beberapa hal untuk mengatasi. Di sini dikatakan diantaranya, sekarang pertama, ungkapkan dan carilah sebuah dukungan. Kedua, buatlah perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Ketiga, carilah bantuan untuk orang yang profesional. Dan keempat, depresi itu dapat diobati atau diterapi dengan obat-obatan. Untuk bagian upaya pengobatan, kita bisa melakukan atau mencari bantuan kepada pihak profesional tadi, misalnya pertama di puskesmas. Di sini ada layanan kesehatan jiwa setiap bulannya. Kemudian kepada JKBN dan Jamkesmas. Kedua, rumah sakit terdekat. Yang ketiga, mungkin kalau kita di Bali ada RSUP Sanglah atau Rumah Sakit Jiwa Provinsi. Yang empat, bisa ke ahli jiwa atau seorang psikiater. Sekarang, masuk ke dalam obat-obatan. Obat-obatan itu dia dapat membantu mengurangi gejala yang dialami pada orang-orang dengan depresi. Penggunaan obat antidepresi itu harus dilakukan atau harus sesuai dengan petunjuk dari dokter. Dan obat-obatan yang perlu diingat oleh sobat sehat, obat-obatan dan konseling itu membutuhkan waktu untuk memberikan efek perbaikan dari depresi. Maka setelah sudah datang untuk kontrol atau konseling, rajinlah untuk kontrol. Yang keempat, jangan pernah malu untuk mengakui bahwa sobat sehat atau seorang individu terjadi atau menderita depresi. Dan jangan putus asa untuk mencari pertolongan. Karena ingat, sobat sehat, depresi dapat diobati. Dan mayoritas dari penderita depresi itu dia bisa pulih kembali dan memberi kebahagiaan pada kehidupannya. Jadi jangan putus asa bahwa depresi itu bisa diobati dan bisa kembali seperti sedia kala dan lebih menjalani kehidupannya menjadi lebih baik. Sekarang bagaimana pencegahan sebelum terjadinya depresi? Di sini mungkin kita jagalah kesehatan dengan cara berolahraga atau beraktivitas fisik yang teratur. Kita perlu cukup tidur, makan bergizi dan seimbang, dan tetap memberlakukan perilaku hidup sehat dan bersih. Lakukan kegiatan sesuai minat dan kemampuan.
Kemudian kita harus selalu berpikiran positif, tenangkan pikiran dan kembangkan kita punya hobi, dan bicaralah pada keluhan kita kepada seseorang yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, tingkatkan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sekarang kalau saya tanya, bagaimana perasaan dari Sobat Sehat sekarang ini? Saya rasa dan saya harap semua dalam kondisi sehat, dan kita semua hidup sehat dan menjaga perilaku sehat untuk kehidupan kita. Mungkin itu saja. Matur suksema. Wah, luar biasa sekali Sobat Sehat tadi yang disampaikan oleh Dokter Sukma, penuh semangat dokter. Jadi nggak mungkin depresi ya dok ya kalau mendengar dokter sudah nggak mungkin. Ya, baik, mungkin depresi itu tadi dokter sudah jelaskan ada gangguan perasaan hati ya dokter ya, yang biasanya sedih yang terlalu dalam, tapi bukan karena nonton drakor kan dok? Oh, itu beda lagi. Ya, dan sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, itu yang disebut dengan depresi. Kalau cuma sedih aja itu biasa, sedih gembira biasa ya dokter ya. Ya, tadi juga dokter sampaikan bahwa penyebabnya juga ada 3 faktor ya dokter ya, faktor biologi, genetik, dan juga psikososial. Dan yang penting ini cara mengatasinya ya dokter ya, cari dukungan, cari teman itu penting ya dokter ya, teman curhat, orang yang tepat. Iya, tapi curhat dengan orang yang tepat begitu. Terus lagi-lagi kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat juga ya dok ya. Ya tentu saja jika mengalami hal seperti ini, konsultasi dengan dokter ya, dengan profesional tentunya, dan juga terapi obat-obatan dengan pengawasan dokter ya. Itu ya dokter ya. Depresi bisa sembuh ya Bu, jangan lupa. Oh iya, jangan lupa Sobat Sehat. Ya, ingat itu depresi itu bisa disembuhkan. Bukan penyakit menular juga ya dok ya. Bukan. Baik Sobat Sehat, itu tadi yang disampaikan oleh Dokter Sukma dari bagian psikiatri. Semoga bermanfaat bagi Sobat Sehat semua. Dan jika ada pertanyaan bisa diketik pada kolom komentar. Dan tentunya nanti akan dijawab oleh admin. Ya, jangan lupa juga ikuti informasi-informasi kesehatan lainnya hanya di channel YouTube PKRS Sanglah. Baik, Sobat Sehat, selamat pagi. Salam sehat, sehat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.